Shalom Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas tema mengenai COVID-19, bukti kasih Allah. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa COVID telah berada di antara kita lebih dari 10 bulan. COVID bukan hanya membawa penyakit tapi juga mengubah keseharian hidup kita. Bapak Ibu sekalian, beberapa hamba Tuhan mengaitkan COVID dengan ayat di Lukas 21 ayat 11 yang mengatakan bahwa COVID adalah sampar yang dimaksud di ayat tersebut. Namun Bapak Ibu sekalian, saya sendiri tidak berpandangan seperti itu. Mengapa? Karena di Lukas 21 ayat 11 diawali dengan kata dan. Artinya ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Di ayat 10 dikatakan, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, artinya sebelum terjadi sampar harus dulu terjadi apa yang dicatat di ayat 10, yaitu bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan sampai hari ini saya belum menyaksikan kejadian tersebut. Selain itu di ayat 11 juga dikatakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Ada kelaparan dan juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila COVID ini bukan berkaitan dengan ayat tersebut, lalu apa COVID ini kaitannya dengan akhir zaman? Bapak Ibu sekalian, saya baru mendapat pengertian beberapa waktu terakhir ini bahwa COVID ini adalah bukti kasih Allah. Ya, bukti kasih Allah. Ya. Mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu bertanya-tanya, bagaimana mungkin COVID itu bukti dari kasih Allah? Mari Bapak Ibu sekalian kita pelajari tahap demi setahap. Bapak Ibu sekalian, seperti telah dijelaskan di awal di video-video sebelumnya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akan diberi tanda berupa gerhana matahari dan gerhana bulan total, di mana tanda-tanda tersebut diulang di tahun 2018. Ya, selain itu Bapak Ibu sekalian, dari tahun 2015 sampai 2019 telah terjadi 16 tanda-tanda yang dimaksud, dan rangkaian tanda-tanda tersebut diakhiri dengan tanda langit berupa gerhana matahari cincin pada tanggal 26 Desember 2019. Artinya Tuhan Yesus sudah bisa datang. Kenapa? Karena tanda-tandanya sudah lengkap diberikan keseluruhannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di tahun 2020, sebenarnya Tuhan Yesus sudah bisa datang. Kenapa? Karena tandanya sudah diberikan semuanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, alih-alih Tuhan mengirim para malaikatnya untuk mencabut nyawa mereka-mereka yang tidak taat, ternyata Tuhan mengirimkan COVID-19. Dan saya lama merenungkan dan baru kemudian saya mengerti, rupanya Tuhan memberikan COVID sebagai bukti kasih Allah. Ya. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kalau kita baca di 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, kata mereka. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya. Artinya saat-saat ini banyak orang yang mengatakan akhir zaman Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Buktinya mana? Ya. Sejak tahun 2000 katanya enggak. Kemudian 2015 tidak juga, 2018 tidak juga, 2019 tidak juga. Tapi Bapak Ibu sekalian, ayat 9 menjelaskan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu sekalian, bila nampak seperti seolah-olah kedatangan Tuhan Yesus itu mundur, itu bukan karena Tuhan tidak menepati janjinya, karena janjinya dengan jelas dibahas dan dijelaskan di Alkitab. Namun Bapak Ibu sekalian, itu semata-mata karena Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu sabar memberikan kesempatan demi kesempatan agar kita semua bertobat sehingga diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi COVID, hampir semua orang memiliki waktu senggang yang lebih banyak. Ya. Bila sebelumnya semua sangat sibuk, dengan adanya COVID ini, maka relatif kita semua memiliki waktu senggang yang lebih banyak. Kecuali para dokter dan para medis, saya rasa sebagian besar bahkan hamba Tuhan sekalipun memiliki waktu yang lebih senggang. Di Daniel 12 ayat 10 dikatakan, di akhir zaman banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Di Wahyu 22 ayat 11 juga dikatakan, di akhir zaman barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu sekalian, di YouTube buku-buku kami juga dibuat dalam bentuk video. Dan saya cukup kaget. Ternyata cukup banyak yang berminat mempelajari atau membuka materi-materi yang berkaitan dengan akhir zaman. Artinya Bapak Ibu sekalian, terlepas dari begitu banyak pengejek-pengejek sekalipun, masih cukup banyak anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk lebih mengenal, untuk lebih mengerti mengenai akhir zaman. Dan mereka juga mulai terus lebih serius mempersiapkan diri. Beberapa waktu yang lalu saya membaca berita bahwa Netflix, yaitu provider yang menyediakan film-film berbayar, meningkat luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Namun Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu kemudian saya juga membaca berita bahwa kenaikan pelanggan-pelanggan Netflix itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kenaikan mereka yang berlangganan video-video porno. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita bisa melihat bahwa seperti yang dijelaskan oleh ayat-ayat sebelumnya, mereka yang cemar akan makin cemar. Mereka yang hidupnya keduniawian makin terjebak atau makin tenggelam dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengerti bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita meninggalkan kehidupan kita dalam dosa, agar kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, nonton film video porno, berzina, berselingkuh, makan obat-obat terlarang, berjudi, melakukan kekerasan rumah tangga, dan dosa-dosa yang lainnya. Mari kita hidup dalam Allah. Urus keluarga kita dengan baik. Tinggalkan kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita bertobat. Berikan pengampunan. Kita sediakan waktu lebih banyak untuk mengurus keluarga kita, untuk berdamai dengan keluarga kita, untuk membentuk satu keluarga yang Tuhan inginkan, suatu keluarga yang Tuhan berkati. Tinggalkan hal-hal yang lama, urus keluarga kita, bina keluarga kita dengan baik. Selain itu Bapak Ibu sekalian, lakukan ibadah keluarga setiap hari.
Bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan, ya Bapak Ibu bisa baca buku ibadah keluarga. Ya, di sana dijelaskan seperti apa ibadah keluarga, bahkan seperti apa yang biasa kami lakukan. Kemudian hal ketiga yang paling penting adalah sediakan waktu sebanyak mungkin untuk membaca Alkitab. Mengapa Bapak Ibu? Karena di Matius 24 ayat 24 dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di Daniel pun dijelaskan bahwa dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian itu dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi di akhir zaman Bapak Ibu sekalian akan sangat banyak penyesatan. Ya, bahkan anak Tuhan sekalipun akan berusaha untuk disesatkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bila pengetahuan kita kurang, dengan mudah kita akan tersesatkan. Itu sebabnya juga di Daniel dijelaskan bahwa mereka yang bertahan, ya, bahwa mereka yang tetap setia kepada Tuhan itu ternyata bukan orang yang badannya kuat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang melayani luar biasa, bukan orang yang mempunyai jabatan yang tinggi secara gerejawi, tapi dikatakan umat yang mengenal Allahnya. Umat yang mengenal Allahnya yang akan bertahan. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang kurang begitu bersemangat membaca Alkitab karena mereka meyakini bahwa percuma Pak kita baca aja, kita tidak akan mengerti. Padahal tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Di 1 Korintus 2 ayat 10 dengan jelas dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Artinya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Roh Kudus. Dan Tuhan melalui Roh Kudus itu ingin menyatakan dirinya, ingin menjelaskan mengenai dirinya, dan ingin menjelaskan mengenai segala hukum-hukumnya. Bahkan dikatakan, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah pun akan dijelaskan oleh Roh Kudus kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir kita tidak mengerti Alkitab. Ya, yang paling penting adalah berdoa. Minta Roh Kudus untuk menjelaskan kepada kita sebelum kita membaca Alkitab. Dan percayalah, Roh Kudus sendiri yang akan menjelaskan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, selain itu ada hal yang sangat penting yang berkaitan dengan pengetahuan Alkitab. Di Matius 25 ayat 5 yang berkaitan dengan 10 darah, yaitu 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Di ayat 5 dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, akan ada satu masa di mana semua orang itu tertidur. Apa arti tertidur? Ketika tertidur, maka mereka tidak bisa menambah minyak. Mereka tidak bisa menambah firman Tuhan. Mengapa mereka tidak bisa menambah firman Tuhan? Karena akan ada satu masa di mana kita akan kesulitan mendapatkan Alkitab. Mungkin saja bisa terjadi bahwa mereka yang memiliki Alkitab pun akan dianggap sebagai orang yang memiliki pelanggaran yang sangat berat dan mungkin juga akan dihukum sangat berat. Oleh karena itu, pengetahuan Alkitab kita hanya sebatas apa yang kita mengerti sebelum kejadian tersebut. Mereka yang memiliki pengetahuan yang sangat minim akan sangat mudah disesatkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sediakan waktu untuk berdoa. Di 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Karena itu jangan kita sembarangan. Jadilah tenang. Sediakan waktu untuk bersaat teduh kepada Tuhan. Sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya.
supaya kamu dapat berdoa. Kenapa berdoa, Bapak Ibu sekalian? Karena kita tidak mungkin bisa menghadapi atau melewati akhir zaman itu dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa melewati masa-masa yang berat ini bila Tuhan mendukung kita atau dengan pertolongan Tuhan. Karena itu sediakan waktu untuk dekat kepada Tuhan, mohon bimbingannya, mohon kemurahannya, mohon tuntunannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus datang, kita akan menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana. Ketika Tuhan datang, kita semua, yaitu mereka yang telah siap, akan masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke ruang perjamuan kawin. Ya. Dan mereka yang tidak siap, yaitu mereka-mereka yang pengetahuan firman-Nya sangat minim, mereka yang masih hidup dalam kedagingan, mereka yang masih hidup dalam dosa, akan tertinggal. Mengapa? Karena begitu gadis-gadis bijak ini masuk, pintu ditutup. Artinya apa? Tidak ada kesempatan lagi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di sisa waktu yang pendek ini, mari gunakan dengan sebijaksana mungkin. Persiapkan diri menyambut kedatangannya. Amin.